Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan bacaan doa sebelum belajar ini kita dipermudah untuk mendapatkan ilmu dan dipermudah dalam memahami materi yang akan Pak Guru sampaikan. Amin. Baik, anak-anak kelas 5 yang solih dan solihah, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Kita masuk ke pelajaran kedua, bagian kedua. Di sini masih pelajaran kedua, itu kita lanjutkan dengan judul mengenal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini itu anak semua dapat menunjukkan sikap percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya. Anak-anak kelas 5 yang solih dan solihah, perhatikanlah ayat Al-Quran berikut ini. Akan Pak Guru bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala minan qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Ya. Fokus pembahasan pada ayat ini adalah tentang rukun iman. Ya. Ayat membahas tentang rukun iman, dan pada pembelajaran kali ini kita fokus kepada iman kepada kitab-kitab Allah. Itu rukun iman yang keberapa? Mari kita hafalkan dulu rukun iman. Iman yang pertama itu adalah iman kepada Allah. Yang kedua, malaikat-malaikat Allah. Dan yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Ya, jadi ketemu di sini rukun iman yang isinya beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah rukun iman yang ketiga. Nah, lalu di sini kitab apa saja yang harus kita imani? Ya, selain kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kita juga wajib mengimani kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Artinya sebelum Al-Quran sudah ada kitab-kitab lain yang diturunkan sebagai petunjuk hidup bagi umat sebelumnya.
dan itu wajib kita imani juga. Karena di sini dijelaskan bahwasanya tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, di sini bunyi ayatnya adalah wal kitabil ladzi anzala min qabl. Nah, itu adalah bunyi ayatnya. Jadi, selain beriman kepada Al-Qur'an, kita juga wajib beriman kepada kitab-kitab lain yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Ya, apa saja nama-nama kitabnya selain Al-Qur'an? Di sini kita akan belajar nama-nama kitab Allah beserta rasul penerimanya. Nah, kitab yang pertama adalah kitab Taurat. Mana kitab Taurat ini diterima oleh Nabi Musa alaihissalam pada abad 12 sebelum Masehi. Nah, kitab Taurat ini diturunkan di daerah Israel ya, dan Mesir. Jadi di dua daerah. Nah, bahasa yang digunakan di kitab Taurat ini adalah menggunakan bahasa Ibrani. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi. Jadi, selang 2 abad setelah kitab Taurat, turun lagi kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, kitab Zabur ini diturunkan ketika Nabi Daud menduduki tahta sebagai raja Bani Israel di tanah Kan'an. Nah, kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad 1 Masehi. Nah, jadi selangnya lumayan jauh. Nah, kurang lebih 9 abad baru muncul lagi atau turun lagi kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan di daerah Yerusalem. Adapun kitab Injil ini diturunkan dalam bahasa Yunani. Injil mempunyai arti kabar selamat atau pelajaran yang baru atau kabar gembira ya. Karena setelah sekian lama, kurang lebih 9 abad, tidak ada wahyu lagi yang turun. Nah, maka di sini ada kabar gembira turunnya kitab Injil sebagai pedoman hidup umatnya Nabi Isa alaihissalam. Dan kitab suci yang terakhir itu adalah kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril pada abad 6 Masehi. Al-Quran ini diturunkan di Mekah. Adapun peristiwa turunnya Al-Quran kita kenal dengan peristiwa Nuzulul Quran. Peristiwa Nuzulul Quran ini terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad sedang menyendiri di Gua Hiro. Nah, Gua Hiro ini letaknya di Mekah. Turunnya Al-Quran menandai bahwa Nabi Muhammad resmi diangkat menjadi Rasul atau utusan. Nah, ketika Al-Quran itu turun, artinya Nabi Muhammad wajib menyampaikan apa yang diwahyukan kepada beliau. Nah, karena Rasul itu wajib menyampaikan ajaran-ajarannya kepada umatnya. Pada usia berapa Rasul menerima wahyu untuk pertama kali? Nah, pada saat itu usia Nabi Muhammad genap
40 tahun. Baik. Yang selanjutnya, kitab-kitab Allah membawa ajaran terpuji. Jadi keempat, kitab Allah Subhanahu wa taala itu semuanya membawa ajaran terpuji sebagai pedoman hidup pada umat kitab tersebut turun. Baik Taurat, Zabur, Injil ataupun Al-Qur'an itu adalah menjadi pedoman hidup pada masanya. Kitab-kitab itu saling menggantikan. Jadi setelah Taurat itu digantikan oleh Zabur, Zabur digantikan oleh Injil, dan Injil digantikan oleh Al-Quran. Maka yang sekarang kita pegangi adalah kitab yang terakhir sebagai pegangan umat Islam, yaitu kitab suci Al-Quran. Nah, kitab Allah Subhanahu wa taala adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku. Jadi sebagai aturan-aturan umat beragama. Nah, misalnya yang pertama adalah perilaku terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Caranya adalah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, kita lihat di situ ada gambar anak sedang berdoa habis menjalankan ibadah sholat. Nah, artinya semua yang menjadi perintah harus dilaksanakan dan semua yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala harus kita jauhi. Yang kedua, berperilaku terpuji kepada sesama manusia. Nah, ini juga diajarkan dalam kitab Allah bahwasanya kita sebagai manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi tidak bisa lepas dari pertolongan orang lain. Kita hidup secara berdampingan, kita harus saling menolong, saling membantu, saling bekerja sama supaya perjalanan hidup menjadi semakin mudah. Dan ini juga membantu perilaku kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita melakukan sesuatu perilaku terpuji secara bersama-sama, maka itu akan semakin mudah. Yang berikutnya adalah berperilaku terpuji kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Nah, ini bisa kita lakukan. Nah, yang pertama, berperilaku terpuji kepada hewan. Ketika kita berbuat baik itu tidak hanya kepada manusia saja. Kepada makhluk lain pun kita harus tetap berbuat baik. Artinya tidak menyiksanya. Contohnya ketika anak-anak semua punya peliharaan ayam, orang tua, anak-anak semua punya peliharaan ayam itu atau peliharaan yang lain, itu cara berbuat baiknya apa? Dengan cara diberi makan secara teratur. Nah, ketika punya ayam tidak diadu itu, ataupun semisal punya kambing, itu juga tidak hanya di kandang, tidak diberi makan, itu tidak boleh, harus diberi makan secara teratur. Adapun perilaku terpuji kepada tumbuhan, itu kita tidak boleh menebang pohon sembarangan, tidak boleh merusak lingkungan. Ya, kita harus senantiasa melestarikan alam, melestarikan pohon-pohon. Sebisa mungkin kita sejak kecil dibiasakan untuk belajar menanam pohon supaya tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita tetap terjaga. Cara lain yaitu dengan tidak membuat polusi udara, ya, karena polusi udara ini membuat tumbuhan-tumbuhan itu
terganggu dan akan cepat mati. Berperilaku terpuji kepada alam semesta. Nah, cara yang paling mudah untuk berperilaku terpuji kepada alam semesta itu adalah dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Ini adalah cara yang paling mudah. Nah, karena membuang sampah sembarangan ini sangat merusak alam semesta. Bahkan ketika dalam porsi yang sangat besar, maka akan menyebabkan bencana alam seperti banjir, sehingga nanti terjadi tanah longsor dan lain sebagainya. Nah, itu sangat merusak alam semesta. Nah, itu harus kita hindari. Nah, ketika kita mendapati sampah berserakan, maka harus kita ambil, kita masukkan ke dalam tempat sampah yang semestinya. Perilaku terpuji berikutnya adalah berperilaku terpuji kepada diri sendiri. Ini bisa kita lakukan dengan cara hidup dengan teratur. Teratur ini bisa kita lakukan, contohnya makan dengan teratur 3 kali sehari, terus olahraga teratur, terus mengatur waktu belajar dengan baik, tidak malas mandi, terus berikutnya adalah selalu menjaga penampilan. Baik, cukup sekian materi pada kali ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan membaca doa surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.